Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien gunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Panduan new normal di tempat ibadah. Datang dalam kondisi sehat. Menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah. Menerapkan physical distancing. Selesai menunaikan kewajiban agar segera keluar secara tertib. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kami percaya bahwa Anda dalam lindungannya sehat dan kuat sampai saat ini. Tentu apabila Anda mempunyai pergumulan, Anda dapat menyelesaikannya karena bersama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Anda saat ini terluput dari wabah COVID-19 karena Anda dibungkus oleh darah Yesus yang menyelamatkan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersyukur hari ini karena kita bisa beribadah secara online di rumah masing-masing. Dalam ibadah minggu tanggal 4 Oktober 2020 pagi ini, dilayankan perjamuan kudus Eukumene, dipimpin oleh Bapak Pendeta Kukuh pukul 7 tepat, dipandu dengan liturgi khusus. Kami percaya bahwa Anda sudah melaksanakan persiapan, baik secara pribadi maupun bersama-sama atau secara kelompok. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
sebelum ibadah kita mulai, perlu disampaikan beberapa warta lisan yang secara lengkap sudah dimuat di warta jemaat. Kami hanya menyampaikan hal-hal yang penting. Yang pertama, ibadah pertobatan sudah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2020 yang lalu pukul 17. Ada 4 orang yang melakukan pertobatan. Yang pertama. Yang kedua, ibadah pemberkatan perkawinan atas nama keluarga besar Bapak Sugeng Adiwimbanu, yaitu antara Saudara Iwan dan Saudari Irmania, sudah dilaksanakan hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 10 pagi. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah lapor perkawinan tahap kedua hari Minggu kemarin, Saudari Yerike dan Saudari Iwayan Pramana, itu dari Rayon Utara. Rencana pemberkatan perkawinan besok tanggal 17 Oktober 2020. Minggu depan Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan informasi bahwa ada rencana pemberkatan perkawinan atas nama keluarga besar Bapak Pujo, itu di Rayon Selatan, yaitu antara anak Nixon dari Gemit NTT dan Saudari Maria PCP Rayon Selatan. Pelaksanaan pemberkatan hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10. Bapak Ibu ingat-ingat. Kemudian keluarga besar Bapak Ibu Budiantoyo akan menyerahkan putra-putrinya untuk diberkati, yaitu anak Eka dan anak Ocha. Anak Eka ini dari GKI Tumapel dan Ocha dari Rayon Utara. Hari Minggu, tanggal 11 Oktober pukul 10. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal lagi yaitu lembar rembuk warga. Lembar rembuk warga tahun 2020 yang berisi database warga, usulan pertanyaan dan pergumulan yang akan dijadikan PKT tahun 2021 dan dauran, serta lembar yang diedarkan dari gugus COVID-19 itu terakhir besok dikumpulkan kepada ketua rayon masing-masing. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu sidang MD keempat Malang 1. Pembukaan sidang akan dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2020, kurang lebih pukul 15. Sedangkan rapat seksi dan yang lain, rapat seksi akan diselenggarakan tanggal 24 dan 25. Kami ingatkan dimulai jam 8 sampai dengan jam 17. 2 sesi. Sedangkan penutupan itu akan ditutup tanggal 31 Oktober. Kalau ada perubahan itu akan segera diinformasikan. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, warta jemaat akan dikirim melalui ketua rayon sebelum tanggal 4, termasuk hosti dan anggur. Itu Bapak Ibu siap saja di rumah untuk menerima itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mengkhususkan diri, kita meeting waktu, kita tinggalkan situasi dunia ini, kita persiapkan hati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Dan kita akan memuliakan nama Tuhan, memuji namanya,
dengan memuji Kidung Jemaat nomor 252 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama memulai ibadah pada saat ini. Di dalam kita membangun ibadah perjamuan kudus oikumene, kita satukan hati di dalam saat yang teduh. Ibadah kami pada saat ini, di dalam kami membangun ibadah perjamuan kudus oikumene, di dalam kami menghayati atas anugerah dan cinta yang Tuhan nyatakan bagi kami. Ibadah hari ini kami hayati atas anugerah dan pertolongan dari Allah yang kasih setianya senantiasa melimpah bagi kehidupan kami. Anugerah dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita mohon pengampunan Tuhan, mari kita berdoa.
Di dalam kehidupan kami tidaklah sempurna Tuhan. Karena kami menyadari bahwa diri kami penuh dengan dosa dan pelanggaran. Sekalipun di dalam kami membangun keluarga kami, sekalipun kami bersama dengan sesama kami, dan bahkan dengan keluarga kami masing-masing. Di tengah pelayanan kami sekalipun Tuhan, seringkali kami hidup di dalam perpecahan, dan bahkan seringkali kami memendam dendam di dalam hati kami, memendam kesalahan sesama kami. Tuhan, ampunkanlah kami. Kami menyadari bahwa anugerah-Mu yang begitu besar harusnya boleh kami nyatakan di dalam hidup kami. Ampunkan kami atas ketegar tengkukan hati kami ya Bapa. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan segala dosa pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Ampunkanlah kami, ya Bapa, atas dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur atas kesempatan-Mu yang boleh Tuhan curahkan setiap hari sampai hari ini. Biarlah kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami senantiasa membawa kami ke dalam pengharapan yang baru. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang pemurah, yang senantiasa menolong kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 260 bait yang pertama. Kita akan menerima berita anugerah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Titus pasalnya yang kedua, ayat yang kelima demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Kita sambut berita anugerahnya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 258, bait yang pertama dan kedua. Satu tubuh kita. Putih, kuning, dan merah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, tiba saatnya pada pagi ini kita akan membaca dan menggumuli sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Namun sebelum kita membaca dan menggumuli firman Tuhan ini, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus biar firman yang akan kita dengarkan bersama boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kehadirat Tuhan karena Tuhan senantiasa memelihara di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan di tengah-tengah ibadah kami pagi ini Bapa, kami akan membaca dan menggumuli kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, membimbing, memimpin hati pikiran kami. Biarlah firman-Mu benar-benar boleh menerangi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Kukuh yang akan mewartakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah di dalam pewartaan Injil Tuhan pagi ini boleh benar-benar memberkati setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46 yang demikian. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya,
Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca menggumuli kebenaran firman Tuhan dan yang senantiasa mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 bait yang pertama. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba, Kau berfirman, dan seterusnya. Kita nyanyikan bersama-sama, Yesus, lihat umat-Mu. Ya, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan kita semua. Dan puji Tuhan, hari ini kita boleh dengan penuh sukacita menyambut perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, melalui bacaan hari ini kita diingatkan akan sebuah idiom. Jika di dalam persiapan atau pencawisan kemarin saya juga mengungkapkan sebuah idiom, yaitu serigala berbulu domba. Saat ini ada idiom yang sering kita dengarkan. Idiomnya adalah panjang tangan. Idiom panjang tangan itu sering kita dengar, yang istilahnya orang yang suka mencuri, itu panjang tangan. Atau panjang muka, atau idiom panjang sabar, atau idiom muka tembok. Karena terlalu banyak makan sayur bung, maka jadinya muka tembok. Enggak juga. Tapi ada juga istilah idiom keras kepala. Idiom keras kepala ini seringkali diibaratkan atau diartikan sebagai suatu hal yang susah untuk diberitahu tentang kebenaran. Orang yang keras kepala adalah orang yang susah untuk diberitahu tentang kebenarannya. Sehingga orang itu perlu melihat keberadaan dirinya melalui cermin orang lain. Atau lebih kepada kenyataan hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, terkait dengan orang yang keras kepala, ada sebuah kisah yang menarik tentang orang yang kaya. Orang yang kaya itu memiliki rumah yang besar, rumah yang tidak dipakai, lalu ada karyawannya butuh rumah. Lalu dia bilang, oke, kamu pakai ya rumah saya sementara waktu. Karyawannya senang, iya saya mau memakai rumahnya Bapak.
Lalu sudah berjalan beberapa waktu, ternyata sang atasan akan membuat rumah itu menjadi gudang dan sang atasan akan menyediakan rumah bagi karyawannya, tempat penginapan yang lain. Tapi karyawannya tadi tidak mau. Karyawannya tadi bilang, loh ini rumah saya, ini sudah menjadi hak milik saya. Karena yang memiliki rumah itu merasa jengkel, lalu akhirnya sang pemilik rumah tadi melakukan proses hukum untuk mengambil rumah yang tadi dipinjamkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, gambaran kiasan itu tadi adalah sama halnya dengan teks kita pada hari ini sebenarnya. Bagaimana tuan tanah yang menyewakan tanahnya dan sudah ada perjanjian, lalu pada akhirnya seharusnya mendapat bagian, ternyata tidak. Ternyata malah utusannya dibunuh, utusannya disiksa, sampai anaknya pun dibunuh. Kalau kita membaca dengan cermat sampai 3 kali, sang tuan tadi menyuruh orang untuk datang. Yang terakhir itu adalah anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, panggilan Tuhan di dalam perumpamaan ini fokusnya memang tidak serta-merta terkait dengan upaya merebut kebun anggur atau isyarat Tuhan, tidak. Memang tidak serta-merta begitu, atau bahkan tidak serta-merta ingin mempersalahkan pejabat gereja atau orang-orang yang bertanggung jawab di dalam mengelola kebun anggur yang sudah dipercayakan. Tidak. Tapi fokusnya adalah bagaimana memurnikan hidup kerohanian dari unsur-unsur yang menjauhkannya dari kehadiran Tuhan. Kita semua diingatkan bagaimana fokus kehidupan kita supaya memurnikan kerohanian kita dari unsur-unsur yang menjauhkan kita semakin jauh dari Tuhan, semakin kita tidak kenal dengan Tuhan, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah unsur-unsur apa Pak itu? Nanti kita akan bahas bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, kehadiran Tuhan di dalam hidup itu telah nyata. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita sudah nyata di dalam setiap langkah kehidupan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita ini meresponnya dengan kemurnian batin kita. Kalau kita menyadari bahwa kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kehadiran Tuhan sudah kita rasakan, bagaimana kita meresponnya dengan kemurnian batin kita. Atau jangan-jangan batin kita masih belum murni sehingga kita tidak peka di dalam merespon kehadiran Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memurnikan kehidupan kerohanian kita. Sikap dan perspektif diri yang berbahaya saat kita harus merespon panggilan Tuhan adalah merasa diri kita paling benar. Merasa diri kita paling tahu, paling benar, seperti yang di awal tadi. Merasa diri paling tahu atau keras kepala. Sehingga tidak mau mendengarkan yang lain. Tidak bisa terbukakan kemungkinan-kemungkinan lain. Godaan atau unsur-unsur batin itu yang seringkali menggerogoti kehidupan kita. Antara lain adalah sikap dan sifat kita yang sombong. Sombong karena kita merasa diri paling tahu, merasa diri paling bisa, tidak mau mendengar yang lain, dan seterusnya. Kita ingat bagaimana sikap para imam, kepala, dan Farisi dalam teks kita hari ini. Mereka adalah golongan orang-orang yang sangat tahu tentang perintah Allah di dalam hukum Taurat. Tapi pertanyaannya adalah apakah mereka bisa menyambut perjumpaan mereka dengan Tuhan melalui batin yang murni? Ternyata mereka tidak bisa. Mereka merasa diri paling tahu, paling benar, dan akhirnya jatuh di dalam kesombongan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam rancangan khotbah hari ini, penulisnya Bapak Pendeta Emeritus Sumardiono. Cukup menarik, Bapak Pendeta Emeritus Sumardiono itu menggambarkan kisah tentang Pak Dremmo. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sempat membacanya, Pak Dremmo. Pak Dremmo itu dituliskan adalah salah seorang di sebuah jemaat Karangrejo. Pak Dremmo itu
memiliki keahlian bidang musik. Sehingga gereja jemaat pada waktu itu minta tolong, sampean jadilah pemimpin untuk paduan suara gereja atau jemaat. Dengan penuh semangat Pak Dremo menerima tanggung jawab itu. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, benar saja 6 bulan setelah Pak Dremo menjadi pemimpin paduan suara itu, semua orang diajak ikut ambil bagian. Setelah 6 bulan, hanya 6 bulan berlatih, akhirnya paduan suara itu ikut ambil bagian mempersembahkan pujian dalam Natal. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, bulan Februari dan beberapa bulan berikutnya, satu persatu anggota paduan suara itu sudah tidak ikut lagi. Ternyata usut punya usut, ternyata banyak yang mutung. Kenapa kok banyak yang mutung? Karena orang-orang yang memiliki suara yang istimewa, orang-orang yang punya keahlian dalam organis, dan beberapa orang lain mendapat kritik pedas dari Pak Dremo. Saat mereka datang terlambat sebentar, saat mereka salah menginterpretasikan lagu, mendapatkan kritikan yang luar biasa. Sehingga mereka satu persatu mundur. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya banyak sekali di dalam jemaat itu. Misalkan Pak Paijo, dia bisa main biola. Banyak anak-anak warga jemaat yang ingin ikut. Tapi ternyata mendapat kritikan yang tajam dari Pak Dremo, akhirnya mereka tidak melakukan. Ada juga Ibu Melati yang suka sekali merangkai bunga mimbar. Tapi karena mendapat kritik pedas dari Pak Dremo, akhirnya tidak mau lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kisah itu tadi yang digambarkan dengan menarik oleh Pak Pendeta Emeritus Sumardiono, bahwa seringkali kita menjumpai persoalan-persoalan demikian. Atau jangan-jangan itu terjadi dalam diri kita. Jangan-jangan kita mudah untuk mematikan semangat orang lain. Mematikan semangat jemaat atau anggota warga gereja. Atau bahkan sesama rekan sepelayanan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memurnikan hidup supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar dari Paulus. Paulus selalu diproses oleh Tuhan. Syaratnya apa yang mau diproses oleh Tuhan? Syaratnya adalah mau merendahkan hati, menghancurkan ego kita. Seperti dalam teks kita hari ini. Paulus merasa bahwa apa yang ada di belakangku itu sia-sia. Semua menjadi sia-sia karena Kristus. Hanya Kristuslah yang berharga di dalam kehidupanku. Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan Paulus sudah dilebur di dalam proses kehidupannya seperti halnya emas. Sikap hidup Paulus itulah hidup bersama yang hendaknya senantiasa boleh kita wujud nyatakan, yaitu senantiasa mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan selain itu adalah mau melupakan masa lalu kita dan kita mau hidup baru seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaannya, bagaimanakah kita sebagai orang Kristen? Bagaimanakah kita hidup di dalam persekutuan? Bukankah orang Kristen harusnya bisa mengelola yang baik dan dapat dipercaya dari karunia Allah, supaya kita bersama-sama bisa bekerja dengan tekun, bisa bersama-sama melayani, menyerahkan hasil pelayanan kita, hasil apa yang boleh kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan sebaliknya. Lalu yang terakhir Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tetap mau berlari-lari dalam panggilan surgawi. Berlari-lari artinya adalah sungguh-sungguh dan fokus. Baik sebagai anggota penatua diaken, baik sebagai anggota majelis jemaat, baik sebagai warga jemaat, mari kita bersama-sama sungguh-sungguh dan fokus di dalam melayani Tuhan. Dengan cara kita masing-masing. Contohnya, di dalam melayani firman Tuhan di dalam hidup, mari kita lakukan dalam keadaan apapun, termasuk di dalam pelayanan,
yang seringkali mungkin kita mengalami pergumulan. Seringkali mungkin kita pernah mengalami luka batin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita selesaikan semua dan kita bersama memiliki tanggung jawab seperti pengelola kebun tadi. Jangan biarkan diri kita terlena. Di dalam perjamuan kudus oikumene ini, kita diingatkan supaya bisa saling memurnikan diri kita. Karena kita ini hanya pengelola. Karena kita ini adalah mendapat tugas dari Tuhan. Siapa pemilik segala sesuatu? Tuhan sendiri. Siapa pemilik gereja ini? Tuhan sendiri. Kita hanyalah pengelolanya. Hendaknya kita semakin bersemangat dan berbuah manis di hadapan Tuhan. Selamat melayani untuk kita semua di tengah kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satukan hati di dalam saat yang teduh. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Tuhan ingatkan kami kembali. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami sebagai pengelola dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Jangan biarkan kami terlena karena ada tanggung jawab yang besar di sana. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami, baik warga jemaat Tuhan dan seluruh kami, biarlah boleh bersama-sama ikut ambil bagian di dalam memurnikan batin kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengimani kembali, mengingatkan kembali akan iman kita. Dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tiba bagi kita untuk mewujudkan rasa syukur kita melalui persembahan minggu. Dasar firman Tuhan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17 yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita kumpulkan persembahan minggu kita dengan menyanyi dari NKB 133 ayat yang pertama dan yang kedua. Syukur padamu ya Allah. Syukur atas
Dikasih Tuhan, di mana ada orang berkumpul, benih-benih perpecahan selalu ada. Benih itu bisa tumbuh dengan subur sehingga menimbulkan perpecahan. Demikian juga dalam kehidupan umat beragama di dunia ini. Selalu ada benih perpecahan termasuk dalam gereja. Pada akhirnya gereja yang satu dan am itu terpecah-pecah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang adalah kepala gereja dengan perantaraan Roh Kudus Yesus, selalu mengingatkan umatnya supaya senantiasa ingat dengan tugas dan panggilan gereja di dunia ini. Tidak berarti bahwa benih-benih perpecahan itu telah hilang dari tengah-tengah gereja. Oleh sebab itu kiranya kita senantiasa waspada, agar jangan sampai tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah semakin terpecah-pecah. Kiranya pesta perjamuan kudus hari ini bisa menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353, bait pertama dan kedua. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang ke meja perjamuan ini dengan segala kerendahan hati dan ketidakberdayaan kita. Dan hendaknya setiap kita yang datang kepada Tuhan dengan mengingat akan firman-Nya yang demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Dan pada saat ini kami datang ke meja perjamuan-Mu dengan segala kelemahan diri kami. Setiap hati kami yang hancur, kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan.
Berikan kami hati yang baru dan pengharapan kami yang baru. Setiap kami yang memiliki beban berat dan juga di dalam kelemahan, biarkan kami sambut roti dan anggur-Mu ini dengan segala iman percaya kami, dan biarlah setiap kami yang berbeban berat boleh dilegakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 bait yang kedua. Mampirlah dengar doaku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika malam Tuhan Yesus membangun perjamuan kudus Paskah, lalu mengambil roti Paskah, memecah-mecahkannya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku." Lalu Tuhan Yesus menuangkan anggur ke dalam cawan, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku." Terimalah penugasan pelayanan ini. Terimalah penugasan ini. Terimalah penugasannya. Terimalah dan layanilah. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Terimalah dan makanlah."
Lalu Tuhan Yesus berkata, "Terimalah dan minumlah." Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita undur dari meja perjamuan, syukur kepada Allah atas kasih dan karunia-Nya. Kita telah menerima perjamuan kudus ini dengan penuh sukacita. Kita ungkapkan rasa syukur kita secara khusus dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, bait kedua dan ketiga, "Bawa persembahanmu." Kita undur dari meja perjamuan sambil kita mengungkapkan rasa syukur kita, "Bawa persembahanmu." Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita menyatukan hati di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Kami mengucap syukur atas cinta yang Tuhan nyatakan bagi kami melalui perjamuan kudus oikumene yang boleh memberikan kami kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, biarlah Engkau boleh tetap menumbuhkan pengharapan kami bagi seluruh warga jemaat Tuhan di GKJW Jemaat Kedung Kandang maupun di seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan kami boleh tetap diperbarui oleh kasih-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Baik persembahan syukur minggu, baik persembahan syukur khusus, baik persepuluhan, baik pembangunan, baik persembahan-persembahan yang lain, kiranya Tuhan berkati dan sucikan menjadi ungkapan syukur di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Secara khusus kami juga teringat akan saudara kami yang sakit dan berbeban berat ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk Ibu Suprapto Adi Josio. Kami berdoa untuk Bapak Handoko, Ibu Suryanto, Bapak dan Ibu Sukat Paiman. Kami juga menyerahkan orang tua kami yang terkasih Bapak R. Mujono yang beberapa waktu yang lalu mengalami kelemahan kesehatan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu saat ini boleh pulih dari sakitnya dan boleh menerima anugerah kesehatan dari Tuhan. Kami juga menyerahkan kelemahan dari Ibu Purwi yang saat ini juga sedang sakit di dalam kelemahannya. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Andri Subandi. Kami juga berdoa untuk Ibu Edi Sumara yang masih tetap berjuang di dalam melawan kankernya. Kami berdoa untuk Ibu Christine Mayani. Biarlah Tuhan boleh tetap memberikan anugerah kekuatan dan kesehatan. Bapak Yoni Warsito yang saat ini juga masih di dalam perawatan, kiranya Tuhan berkati dan kuatkan pengharapannya dari hari lepas hari.
Kami juga berdoa untuk Bapak Subroto yang saat ini juga masih di dalam perawatan dan di dalam proses pemulihan. Kami berdoa juga untuk Ibu Yoyo, kiranya Tuhan berikan semangat, kekuatan, dan Tuhan tumbuhkan pengharapannya hari lepas hari. Bapak Surgawi, kami berdoa secara khusus untuk Ibu Iswanto yang baru saja menjalani operasi pada bagian penglihatannya. Kami menyerahkan pasca operasinya saat ini Tuhan, kiranya Tuhan berikan pemulihan yang sempurna. Bapak Surgawi, kami berdoa secara khusus untuk Saudari Heni yang saat ini sedang mempersiapkan diri akan menjalani proses operasi. Proses operasi karena kecelakaan pada bagian tulang belikat Tuhan akan dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober. Kiranya Tuhan Engkau pimpin sertai setiap proses persiapannya saat ini. Tuhan berikan kelancaran, Tuhan cukupkan, dan Tuhan sendiri yang berkarya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh keluarga yang mendampingi, menguatkan. Tuhan berkati dengan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh anak-anak warga jemaat Tuhan dimanapun berada. Keluarga kami, anak saudara, handetolan, baik yang ada di luar kota, baik yang ada di luar pulau maupun di luar negeri, kiranya Tuhan menyertai dan menolong. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk warga Sepuadi Yuswa, kuatkan dan teguhkanlah kehidupannya, supaya boleh tetap hidup seturut dengan kehendak Bapa dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, aparat keamanan, tenaga kesehatan yang saat ini berjuang di dalam memulihkan keadaan bangsa dan negara ini dari pandemi COVID-19, kiranya Tuhan berkati seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan saudara kami yang berulang tahun, yang penuh dengan syukur, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan dalam 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan berkati dengan penuh ucapan syukur. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan seluruh pelayan-pelayan hari ini, baik seluruh anggota penatua diaken jemaat Tuhan, baik pelayan organis Pandu Puji, baik tim multimedia yang juga telah mempersiapkan segala sesuatunya, dan juga karyawan gereja. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama undur dari ibadah pada saat ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249, bait yang pertama saja, Serikat Persaudaraan. Kita pulang melaksanakan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Percayalah, Tuhan memandatkan kita untuk boleh menjadi rekan sekerjanya. Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satu iman, dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji di sana. Mari kita satukan hati, kita mohon berkat Tuhan. Allah Bapa Surgawi, inilah setiap kami Tuhan yang siap melaksanakan tanggung jawab pelayanan kami, yang siap untuk bersama-sama mewartakan kabar sukacita sebagai penggarap-penggarap kebun anggur Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh di dalam kesombongan kami, jangan biarkan kami jatuh di dalam kecongkakan hati kami. Namun biarlah kami boleh semakin wujud nyatakan hidup yang penuh dengan lemah lembut, dan kami mohon kekuatan dan berkat dari Tuhan. Anugerah kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, di dalam penyertaan kuasa Roh Kudus, menyertai memimpin kehidupan saudara di dalam kehidupan hari lepas hari, saat ini sampai Maranatha. Amin. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum ibadah ditutup akan ada sambutan dari majelis jemaat yang diwakili salah satu anggota BHMJ. Dipersilahkan. Salam Patunggilan. Saat ini kita memasuki bulan Oktober tahun 2020. Sepanjang bulan Oktober ini, kita akan diajak untuk memperingati dan melanjutkan roh gerakan oikumene. Meskipun saat ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19, namun kita patut bersyukur dan yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti mendahului langkah kita untuk menghadapi semuanya ini. Sekitar tahun 1910 sampai 1950, melalui gerakan oikumene, gereja-gereja di dunia saat itu
dipanggil untuk bersatu dan bersama-sama merawat dan memelihara kehidupan di bumi sebagai anugerah dari Tuhan. Sejak tahun 1950, gerakan oikumene di Indonesia berjalan sehingga kerinduan umat Kristen untuk mempersatukan gereja-gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah-pecah dan persekutuan gereja-gereja di Indonesia adalah sebagai motivator utama gerakan oikumene ini. Bulan Oktober adalah bulan oikumene di GKJW, yang ditandai dengan dilaksanakannya sakramen perjamuan kudus oikumene di seluruh gereja di GKJW. Saat ini, GKJW memahami gerakan oikumene bukan saja menyangkut masalah keesaan gereja saja. Lebih dari itu, gerakan oikumene dipahami sebagai gerakan bersama dengan agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan lain untuk mempromosikan kasih, toleransi, saling menghormati, dan bekerja sama membangun damai sejahtera dalam kehidupan bersama anugerah Tuhan. Selamat memasuki bulan oikumene tahun 2020. Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu telah selesai. Selamat untuk melanjutkan perjuangan di dalam menghadapi COVID-19 dan selamat untuk melakukan kegiatan ekumenis mulai hari ini dan seterusnya. Apabila Bapak Ibu melakukan kegiatan di luar rumah dan juga di dalam rumah, Bapak Ibu harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.